Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arvika di modul Machine Learning dengan Python. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, di mana kita akan membahas mengenai alur Project Predictive Analytics. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, machine learning itu masuk ke dalam kategori predictive analytics. Untuk sebuah project yang berbau predictive analytics biasanya terdiri dari 7 fase, yaitu project definition, data collection, data analysis, statistics, modeling, deployment, dan model monitoring. Seperti halnya dengan tim software engineering, kita tidak perlu melakukan semua fase itu secara sendirian, tetapi sebuah tim data science biasanya terdiri dari beberapa peran. Di antaranya ada data scientist, data analyst, data engineer, kemudian project leader, ada juga systems engineer dan DevOps engineer. Nah, kita mulai dengan fase yang pertama. Di fase yang pertama, yaitu project definition, biasanya yang maju adalah project lead atau data scientist. Yang mereka lakukan adalah meeting bersama user untuk mendefinisikan project tersebut. Jadi, di situ akan dibahas sebenarnya permasalahannya apa dan tujuan yang ingin dicapai dari project tersebut adalah apa. Setelah itu, kita akan melakukan scoping. Jadi, kita akan tentukan scope projectnya secara detail. Yang mana yang akan dikerjakan di project, yang mana yang bukan merupakan bagian dari scope project. Nah, salah satunya adalah dengan membuat functional specifications. Nah, dokumen functional specifications akan berisi scope, kemudian design solution yang akan kita buat, kemudian nanti akan ada timeline dan pemetaan resources yang dibutuhkan. Setelah semuanya clear, dimulailah proses data collection atau fase pengumpulan data. Nah, untuk data collection ini biasanya yang terjadi adalah user memiliki data center. Data center ini bisa isinya data warehouse, bisa juga database sistem biasa, misalkan menggunakan MySQL atau MongoDB, kemudian bisa juga dari Hadoop atau data lake yang lain. Nah, bergantung pada kompleksitas projectnya, fase ini biasanya cukup makan waktu. Jadi ada yang ditarik datanya mungkin cukup 1 minggu, ada yang mungkin bisa berbulan-bulan untuk menarik datanya. Tapi biasanya user akan meminta kita untuk melakukan proses data collection itu sendiri. Nah, yang melakukan ini siapa? Nah, kalau ini biasanya yang masuk adalah data engineer. Tetapi kadang-kadang ada juga data analis atau kemudian ada juga software engineer yang ikut masuk membantu dalam prosesnya. Jadi ini tergantung tim assignment-nya. Bisa juga kalau misalkan hanya POC. POC itu adalah proof of concept. Jadi masih preliminary study. Biasanya user akan menyediakan contoh datanya. Jadi sampel datanya sudah dikasih dalam bentuk text file kepada kita. Nah, setelah semua data terkumpul, kita masuk ke fase data analisis. Nah, data analisis ini agak berbeda dengan data analisis yang kita lakukan di Python modul sebelumnya. Nah, kalau yang ini sebagai exploratory data analysis yang digunakan untuk memahami data lebih lanjut supaya kita bisa melakukan modeling dengan lebih akurat. Jadi yang terjadi di sini adalah kita akan menganalisis datanya dulu, bentuknya seperti apa, ada berapa feature-nya, seberapa bersih datanya, kemudian tujuan target variabelnya seperti apa kita perlu menambah feature yang lain, dan sebagainya. Jadi, di sini kita lebih ke arah explore datanya seperti apa dan bisa diapain. Nah, tidak jarang di sini kita akan menemukan kesimpulan awal mengenai seberapa siap untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Jadi, kalau dia datanya udah bagus, bersih, lengkap, feature-nya ada semua, kita akan langsung modeling. Tapi kalau belum, jadi kita biasanya melakukan lagi proses data merging atau data cleansing dan sebagainya. Gitu. Jadi sekarang kalau kita asumsikan datanya sudah bersih semua, sudah cukup, kita akan langsung masuk ke fase statistik. Nah, fase statistik ini sebenarnya adalah fase di mana kita melakukan statistical analysis pada data. Dia tidak harus dibuat, jadi ada kalanya langsung modeling. Tapi untuk beberapa bentuk modeling seperti financial modeling, kita perlu dulu untuk menghitung
mean, median, variance, dan sebagainya. Nah, padahal data-data itu hanya bisa kita dapatkan setelah kita melakukan proses statistik. Jadi, mau nggak mau harus melakukan proses statistical analysis dulu, dapatkan nilai-nilai statistik yang dibutuhkan, baru kemudian akan dilanjutkan ke fase modeling. Nah, kalau fase modeling adalah fase di mana kita bereksperimen. Nah, di sini kita melakukan training atau pelatihan data untuk membuat model yang bisa digunakan untuk memprediksi. Nah, jadi teman-teman sudah punya data frame-nya, kemudian feature yang masuk, di training untuk memprediksi target variabel. Nah, dari situ kemudian dihitung akurasinya. Biasanya kita nggak cuma sekali jalan, karena kadang-kadang akurasi di awal tidak terlalu bagus. Jadi harus ada fine tuning atau proses mencari model-model yang lain yang kira-kira lebih cocok. Karena itu, kita akan melakukan proses iteration atau pengulangan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Nah, akurat atau tidaknya kembali lagi ke project definition. Tujuannya mau seakurat apa? Ada yang bilang, oke lah, saya yang penting lebih baik daripada kondisi sekarang. Jadi misalkan kondisi sekarang 70%, naik jadi 75% sudah puas. Tapi ada juga yang enggak, saya mau yang 90% atau minimal 95% gitu. Jadi itu balik lagi ke user requirement-nya. Nah, setelah mendapatkan model yang akurat dan tepat, usernya juga sudah happy, oke, puas akurasi seperti ini, baru dilakukanlah yang namanya fase deployment. Nah, kalau deployment itu, kalau seperti software development life cycle kan berarti kita langsung go live ya, sistemnya diaplikasikan ke real life application. Jadi sama, kalau model juga dilakukan deployment, di mana model yang ada nanti misalkan dipanggil dengan API atau digabung dengan SQL database-nya dan sebagainya untuk bisa kemudian digunakan di real life application. Nah, bisa web application, kemudian nanti muncul dashboard analytics-nya, bisa juga mobile application, tergantung kebutuhan user. Nah, pada fase deployment ini berarti siapa yang paling berperan? Yang paling berperan adalah software engineer, DevOps, data engineer, ya, dan data scientist kadang-kadang ikut oversee prosesnya supaya akurasinya tetap sama antara sebelum deployment dengan setelah deployment. Ya, jadi kalau dari deployment, teman-teman akan langsung menyambungkan semuanya tuh end to end. Narik datanya gimana, melakukan prediksinya gimana, lalu outputnya yang cantik seperti apa. Nah, ini adalah fase yang terakhir, model monitoring. Jadi, karena selalu ada data yang baru, jadi kan kita setiap hari pasti mengcapture data yang baru. Nah, akurasi model yang di-deploy itu bisa jadi akan berubah seiring waktu. Jadi, misalkan bulan Januari 2018, akurasinya 90%. Ternyata kemudian ada pergeseran selera pasar. Tuh. Nah, kalau modelnya sudah tidak memprediksi dengan cukup baik dan itu sudah berimpact gitu ya ke bisnis, kita harus melakukan fine tuning. Nah, fine tuning ini bisa kemudian modelnya di training lagi, menggunakan data yang baru, bisa dengan mengubah parameternya, atau dengan cara-cara lain. Jadi selalu terjadi proses maintenance terhadap model yang sudah dibuat. Begitu. Jadi baru saja kita mempelajari mengenai life cycle-nya sebuah predictive analytics project. Mulai dari project definition sampai kemudian deployment dan kemudian maintenance sebagai model monitoring. Terima kasih dan sampai jumpa.